Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin pertamanan orang-orang sholih maknanya yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Sekarang bab yang ketujuh, yaitu fil yaqini wat tawakkul, keyakinan dan kepasrahan, tawakal. Sekarang ayat yang kedua. Kemarin Al-Ahzab 22. Sekarang alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil ila akhirih. Ali Imran 173 dan 174 yang menceritakan ketika terjadi perang Badar yang kedua yang tidak terjadi. Yang perang Badar besar itu perang Badar yang pertama. Wa qala ta'ala, lan dawuh sapa Allah taala. Allah berfirman, alladzina nyatane wong akeh qala kang ngucap lahum marang alladzina orang-orang mukmin ini sapa annasu seorang manusia. Waktu itu namanya Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Dia ini ahli adu domba, namanya Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Pada tahun kedua Hijriah perang Badar ini dia belum Islam. Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i ini dia nanti masuk Islam tahun kelima Hijriah, yaitu ketika terjadi peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab, perang parit. Madinah dibuatkan benteng pertahanan tidak berupa bangunan tapi berupa parit, sehingga musuh tidak bisa masuk. Penduduk Madinah cukup menahan musuh atau menghalau musuh dari atas bukit-bukit dan gunung Uhud. Sementara wilayah yang bisa dilalui oleh hewan tunggangan atau manusia digali, dibuatkan parit sekira tidak bisa dilompati oleh hewan apalagi manusia. Pada saat itu dia masuk Islam. Niki mengadu domba antara umat Islam yang di Madinah dengan kafir Quraisy pimpinan Abu Sufyan yang ketika itu pulang dagang dari negara Syam. Qala ngendika, qala ngucap lahum marang mukminun alladzina itu sapa annasu seorang manusia namanya Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Dia mengatakan innan nasa sak temene para menungso
Niki yang dimaksud adalah orang-orang kafir Quraisy, pimpinan Abu Sufyan dan para sahabatnya. Abu Sufyan ini nanti juga masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah, yaitu ketika Fathi Makkah, pembebasan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Lah niku Abu Sufyan masuk. Siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Siapa yang masuk rumahnya masing-masing tidak keluar maka dia aman. Memang Rasulullah masuk kota Mekah tidak untuk membumi hanguskan atau tidak untuk melakukan genosida, tapi murni untuk pembebasan kota suci supaya bisa dijadikan tempat ibadah yang bebas oleh orang-orang beriman, tidak dihalang-halangi oleh kafir Quraisy niku. Tujuannya cuma itu. Al yauma yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang, itu Fathi Makkah. Itu Abu Sufyan masuk Islam. Innan nasa, sesungguhnya manusia yang dimaksud Abu Sufyan dan bala tentaranya iku qad jama'u, dibesar-besarkan niki. Padahal niki pulang dagang saja. Qad jama'u, temen wis padha ngumpul sapa Abu Sufyan an-nasa ini. Manusia yang dimaksud oleh Nu'aim bin Mas'ud ini. Lakum krono sira kabeh. Ini Abu Sufyan dan bala tentaranya sudah berkumpul mau menyerang kalian ini. Fakhshauhum, mongko padha wedya sira kabeh ing annasa ini, Abu Sufyan dan pasukannya itu. Maka kalian harus takut. Gawat ini. Musuh kalian ini sudah berkumpul mau menghabisi kalian. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshauhum. Tapi wong yang ditakuti itu punya keyakinan kepada Allah yang kuat, punya kepasrahan kepada Allah yang kuat, bahwa tidak ada sesuatu pun terjadi kecuali atas izin Allah, baik ataupun buruk, hidup ataupun mati, kalah ataupun menang, apapun itu orang mukmin itu sudah punya keyakinan yang mantap. Dan itu masuk dalam rukun iman, antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sehingga mereka tidak ada sedikit pun gentar, karena segalanya Allah yang menentukan. Niki keyakinan. Maka orang mukmin itu dia bisa membedakan mana Islam, rukun Islam itu, mana iman, rukun iman itu, mana wilayah jasmani yang harus juga digunakan tunduk patuh kepada perintah Allah, dan mana wilayah ruhani yang juga ada perintah khusus. Tapi dua-duanya beriringan antara Islam dan iman itu, sehingga menjadi ihsan. Sehingga menjadi ihsan, seperti hadis yang lalu ketika para sahabat dan Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang laki-laki dengan baju putih, rambut hitam, kelemis. Nah niku menjelaskan 3 hal penting: Islam, iman, dan ihsan. Ini punya wilayah masing-masing. Yang mencampur adukkan pasti kacau. Kacaunya begini, kalau dia sudah punya keyakinan lalu dia tidak berbuat apa-apa, saking mantep nang Gusti Allah terus gak lapo-lapo, niku nggih keliru. Karena gerak tubuh itu, bekerja, bergerak, berusaha, ikhtiar secara maksimal itu ibadah lahiriah. Itu diperintah, wa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, itu ibadah lahiriah.
tapi hatinya itu punya keyakinan bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sehingga bergeraknya ini bukan karena khawatir ndak kebagian rezeki. Berupayanya itu bukan karena khawatir nanti kalah atau nanti mati. Tapi bergeraknya itu, berupayanya itu, memaksimalkan ikhtiar usahanya itu adalah semata-mata mengikuti perintah Allah. Wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadih. Berjuang tapi dia yakin kemenangan ataupun kekalahan itu Allah. Niku saudara-saudara kita Palestina itu yang bagus di dalam menerapkan itu. Atau orang tua kita, kakek kita dulu ketika menghadapi tentara sekutu itu juga begitu. Sehingga tidak putus asa meskipun dengan jumlah persenjataan yang kecil karena semuanya Allah. Juga tidak menjadi malas ketika keyakinannya itu semakin kuat. Boten. Jadi lahiriahnya niku dikencengi karena memang ada ibadah. Cara salat ngonten yo tetep ngadeg, rukuk, sujud, tapi hatinya menghadap kepada Allah juga. Jasmaninya rukuk sujud, rohaninya itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bersujud, ibadah, sholat seolah-olah Allah di hadapannya, dekat, bukan melihat, tidak, seolah-olah ka'annaka tarahu. Andainya pun tidak merasakan Allah itu dekat, tapi yakinlah Allah selalu mengawasi. Fa innahu yaraka. Seandainya pun kita itu tidak merasa Allah itu dekat, tapi yakinlah bahwa Allah itu selalu mengawasi, selalu melihat. Sehingga hatinya itu menghadap kepada Allah, tidak hanya fisiknya. Nah niku ihsan yang memadukan antara Islam dan iman. Bukan Islam saja sholat tapi hatinya tidak menghadap Allah. Atau hatinya dihadapkan kepada Allah tapi tidak pernah sholat. Oh, sing penting atiku iki wis madhep nang Allah. Aku gak butuh jungkar-jungkir. Nah niku nggih sesat juga niku. Nggih. Jadi dua-duanya berjalan beriringan. Jadi ikhtiar itu ibadah lahiriah, jasmani, doa itu juga termasuk. Sementara wilayah batiniah itu adalah yakin dan tawakal kepada Allah. Niku wilayah batin, wilayah iman. Sehingga mereka itu tidak malah takut, disuruh fakhshauhum fazadahum imana. Fazadahum mongko tambah ing alladzina, orang-orang beriman itu apane imanan imane. Justru imannya semakin bertambah. Keyakinannya kepada Allah itu semakin kuat. Meskipun mereka itu diguncang wazulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, tambah yakin ala inna nasrullahi qarib. Malah merasakan pertolongan Allah itu semakin dekat ketika ujian cobaan itu semakin besar. Fajar subuh itu jauh kalau malam itu belum gelap gulita. Tapi ketika malam itu semakin gelap gulita, berarti sebentar lagi fajar itu muncul. Ketika cobaan itu berat, berarti pertolongan Allah itu dekat. Mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Itu imannya tambah kuat. Fazadahum imana. Wa qalu lan ngucap, hatinya beriman, lalu mereka wujudkan dalam ekspresi doa, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Hasbuna utawi kang nyukupi ing kita iku Allahu Allah. Kita cukup, Allah itu sudah cukup. Nggih. Karena selain Allah itu sama dengan kita makhluk. Diharapkan pertolongan wong mereka sendiri juga butuh pertolongan. Tapi kita mengharapkan pertolongan Allah. Allah Maha Kuat, Qawiyyun Azizun Latifun Kafi. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha Lembut, halus, dan Allah mencukupi. Sudah tidak ada yang kurang ketika kita sudah bersandar yakin kepada Allah. Hasbunallah niku wong iman niku atine wis la khaufun alaihim walahum yahzanun. Terhadap selain Allah itu tidak ada susah, tidak ada takut. Ditakut-takuti malah tambah kuat imannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah itu gambaran keyakinan yang kuat bahwa Allah saja itu sudah cukup. Allah itu sudah cukup. Kulillah summa dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Allah dan tinggalkan mereka, biarkan mereka bermain-main. Allah, Allah. Niku wong iman hasbunallah. Kalau sendirian hasbiyallah, hasbiyallah. Wa ni'mal wakil lan iku sak bagus-baguse zat kang diserai urusan utawi Allah. Yang terbaik ketika kita menyerahkan suatu urusan itu ya ketika urusan itu kita percayakan, kita serahkan kepada Allah. Yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha segala-galanya, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Sudah tidak mungkin lah kita itu ditelantarkan ketika kita berserah diri kepada Allah, zat yang maha baik, zat yang maha mengurusi. Wallahu waliyul mu'minin. Allah yang mengurusi semua orang mukmin. Orang yang beriman tidak mungkin akan ditinggalkan oleh Allah. Wa ni'mal wakil. Niku orang mukmin itu keyakinannya kepada Allah, kepasrahannya kepada Allah niku kuat. Dua kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil ini penggambaran yakin. Hasbunallah itu yakin, wa ni'mal wakil itu tawakal. Fangqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlim lam yamsashum su. Fangqalabu mongko bali sapa wong iman alladzina yang ditakut-takuti itu binikmatin kelawan gawa nikmat minallahi saking Allah wa fadlin lan gawa anugrah. Karena yakinnya itu kepada Allah, pasrahnya itu kepada Allah, dan yang menggerakkan segala sesuatu pun Allah. Tidak ada segala sesuatu itu bergerak kecuali tanpa izin Allah. Matas kutumi warokotin mawon di Al-Quran itu daun yang jatuh itu pun sudah dalam genggaman kekuasaan ketentuan Allah. Kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, yang sebelah mana daun yang jatuh, itu semua dalam pengetahuan Allah, semua dalam qada dan qadarnya Allah. Lah, tapi ini wilayah keyakinan. Niki sing kula maksudno banyak yang mencampur adukkan. Lho lah nek kabeh Gusti Allah lah kita punya peran apa? Berarti kita ndak ada peran apa-apa berarti. Lah niki keliru. Karena dia mencampurkan keyakinan yang wilayah rohani, yang wilayah hati dengan kita ndak berbuat apa-apa. Niki wilayah jasmani. Niki wilayah lahiriah. Jadi lahiriah kita bergerak sesuai dengan perintah Allah, petunjuknya, baik yang di Al-Quran maupun yang dituntunkan oleh Rasulullah, yang diikuti oleh para ulama-ulama kita itu, kita ikuti itu, metode jalur jalan itu, dengan hati yang tetap keyakinan kepada Allah, bahwa usaha kita itu akan berhasil kalau sama dengan apa yang dikehendaki Allah.
Usaha kita tidak berhasil manakala tidak sama dengan kehendaknya Allah. Tapi kita tetap usaha, karena usahanya kita itu semata-mata menjalankan perintahnya Allah. Tidak rugi, bukan target berhasil atau tidak, itu wilayahnya Allah dalam keyakinan kita. Dan itu dirahasiakan oleh Allah, tidak ditunjukkan di depan. Takdir perjalanan hidup kita nih loh, semuanya sudah ditentukan dan kita mengimani itu, khairihi wa syarrihi minallah. Tapi karena tidak ditunjukkan, kita berjalan, bergerak, ikhtiar dan doa itu sesuai petunjuknya, dan itu menjadi ibadah. Nggih. Lah niki sing kula maksudno, yang masih bingung itu karena mencampur adukkan antara rukun Islam dengan rukun iman. Padahal Islam itu rukunnya tidak sama dengan iman, iman itu rukunnya tidak sama dengan Islam. Rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6. Tidak terkait, tapi berjalan beriringan. Nggih. Maksudnya tidak terkait niku mboten podo niku mboten. Yang satu itu menggerakkan jasmani, syahadat harus diucapkan, sholat harus berdiri kalau mampu, Fatihah harus dibaca, ruku, iktidal, sujud. Puasa pun juga demikian, harus ada syariat yang dijalankan, yaitu tidak makan minum dari subuh sampai maghrib. Loh aku masih mangan ngene, atiku poso. Loh poso kok ati? Yo atine tetep nang Allah, tapi jasmaninya itu tidak makan, tidak minum. Zakat harus ada uang yang dikeluarkan. Nggih. Walaupun Allah kalau mau orang yang miskin itu akan dicukupi sendiri oleh Allah. Ya basutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Itu wilayah iman. Tapi wilayah Islam kalau kita mampu, kita berbagi, itu perintah. Lala podek didumi, kalau Allah mau nanti mereka yang akan dikayakan sendiri oleh Allah. Justru yang seperti itu bukan iman, yang seperti itu justru orang-orang munafik, orang-orang yang palsu keimanannya. Sehingga mereka mengatakan anutaimu mallau yasha'ullahu at'amah. Kenapa kami harus memberi makan mereka fakir miskin? Bukankah kalau Allah mau, Allah sendiri yang akan memberi makan mereka? Gak usah lah, wong kabeh iki Gusti Allah. Lah alibi keimanan itu dia gunakan untuk tidak taat terhadap perintah keislaman. Niku imannya bohong. Karena iman itu pasti tidak mendustakan keislaman. Rukun Islam pasti dilaksanakan kalau orang itu iman betul. Kenapa? Karena yang mewajibkan rukun Islam itu Allah. Kalau dia memang iman kepada Allah, dia akan taat dengan rukun Islam itu. Oke. Bukan kok lho sing penting nang Allah lah, sing merintahno sujud iku ya Allah. Yang memerintahkan puasa, zakat, haji itu juga Allah. Kalau mengaku cuma hatinya iman kepada Allah tapi meninggalkan sholat, zakat, yaitu bohong. Nggih. Nah niku ngonten, ada wilayahnya sendiri, masing-masing bergerak beriringan untuk menyempurnakan Islamnya, imannya, sehingga nanti menjadi derajat yang tinggi, ihsan. Nggih. Niku mboten bingungi asline. Sing ya opo sih lah nek kabeh iki wis ditentokno Gusti Allah lah, kita terus untuk apa? Ya enggak ah, kita yang paling menentukan. Kalau kita bergerak ya berhasil, kalau kita diam ya tidak berhasil. Ya niku koyok-koyok bener tapi mboten bener. Bener secara lahiriah tapi tidak benar secara batiniah. Keimanan ndak bener ngoten niku. Nggih, makanya orang itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang dia ndak mau bergerak dan tidak beriman. Tidak berusaha, tidak mau melaksanakan perintah Allah, dan dia memang tidak beriman kepada Allah. Ada yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak bergerak mengikuti perintahnya Allah. Iman nang Allah tapi gak sholat, iman nang Allah tapi tidak mau
berikhtiar, padahal ikhtiar itu diperintahkan Allah. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, itu perintah Allah. Bekerja itu perintah Allah. Dia hanya mengandalkan iman, ini imannya palsu karena membatalkan imannya itu dengan dia tidak melaksanakan keislaman. Ada yang bergerak lahiriahnya saja, dia yakin kalau dia tidak berusaha dia tidak akan berhasil. Allah di mana? Allah nggak ikut-ikut. Tergantung kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, niku diartikan begitu. Terserah kita, kita mau beriman atau tidak itu kita. Padahal yang menjadikan orang beriman tidak beriman secara akidah, secara keyakinan itu Allah. Makanya Nabi Muhammad tidak bisa mengimankan Abu Lahab, tidak bisa, padahal Abu Lahab itu pamannya. Abu Lahab itu orang yang dulu pernah bahagia saat kelahirannya sampai membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Abu Lahab itu yang mensupport dananya untuk masa kecilnya Nabi Muhammad ketika bersama Aminah. Abu Lahab itu yang nanti besanan. Putra Abu Lahab, Utbah, itu menikah dengan putrinya Kanjeng Nabi, Ruqayyah. Bahkan dua adiknya Utbah, Utaibah, itu menikah dengan adiknya Ruqayyah, Ummi Kulsum. Dua-duanya putri Nabi. Tapi ketika Kanjeng Nabi mengikrarkan sebagai seorang Rasul, Abu Lahab orang yang pertama kali menentang dalam keluarga niku. Ali hadza jama'tana ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Apa hanya untuk mendengarkan ocehan seperti ini kamu kumpulkan di bukit Sofa ini? Celaka kamu. Terus turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tabb niku. Tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Padahal Kanjeng Nabi itu kurang bagus apa? Dalam teladan, dalam penyampaian, dalam kedermawanan, dalam perhatian, kasih sayang, tidak ada dai yang sehebat Rasulullah itu tidak ada. Toh semuanya di tangan Allah. Itu keimanan. Tapi Kanjeng Nabi tidak berhenti. Bukan berarti nek kabeh Gusti Allah wis aku tak tengok-tengok ae engko nek iman lah iman dhewe. Tidak begitu. Karena menyampaikan itu perintah. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu cuma menyampaikan. Perkara kok sapa sing iman? Aku yang menentukan. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kamu tidak bisa memberi pendengaran kepada orang yang hatinya sudah mati. Seperti orang dalam alam kubur. Gak bisa, Allah yang bisa memberi. Lah niku ngonten. Jadi mboten bertentangan, keyakinannya kuat tapi ikhtiarnya luar biasa. Niku orang mukmin yang sejati. Kalau hanya bergerak saja tapi hatinya tidak kepada Allah, nah niki orang yang ghafil, orang yang lupa iman tapi lupa dengan Allah. Dia menganggap Allah itu ndak punya kekuasaan kecuali Dia yang menentukan. Kalau dulu disebut Mu'tazilah atau Qadariyah, sekarang sudah tidak ada nama-nama itu. Ada yang terakhir, yang puncak itu batiniyah, keimanannya kokoh, yakin hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi di saat yang sama dia juga bergerak. Fangqalabu bi nikmatin minallahi wa fadlin lan lam yamsashum su'. Orang ngenani ing alladzina apa suun perkara kang elek. Wattaba'u ridwanallah niki kan. Wattaba'u lan anut sapa mukminun itu alladzina itu ridwanallah ing keridhoane Allah. Apa yang diperintahkan Allah dia ada di situ. Apa yang dilarang Allah dia jauhi, tidak ada di situ. Itu mengikuti ridhonya Allah. Bukan sing penting iman lalu perintahnya diabaikan. Bohong. Imane niku bohong. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kata Allah, wa ma hum bimumin. Banyak manusia itu yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir,
Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang mukmin. Ya karena tidak sinkron ucapan ngaku iman dengan praktek tidak taat dengan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Dan itu wilayah Islam itu. Menjalankan perintah, menjauhi larangan itu wilayah Islam. Ucapan amanna billah itu maksudnya ingin menunjukkan iman yang ada di hati. Sampai diomong-omong no, yaqulu amanna, padahal bohong. Buktinya apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Itu ciri khasnya orang munafik. Tidak mau sholat, sholatnya yo kalau ada maksud saja. Kalau tidak ada maksud, untuk apa sholat wong saya tidak percaya dengan Allah. Berbuat baik ya bukan karena Allah, karena mendapatkan pujian, ingin dapat riak lah. Allah tidak ada dalam hatinya, lah itu palsu. Namanya munafik. Orang mukmin hatinya hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi ikhtiarnya sempurna, usahanya sempurna. Niku mukmin sejati. Imannya 100%, Islamnya juga 100%. Karena kalau iman saja tanpa Islam itu munafik, ngaku-ngaku, tidak ada bukti. Oh nggak sholat, nggak zakat, gampangannya rukun Islam nih. Wallahu dzu fadlin azim. Wallahu utawi Allah iku dzu fadlin kang duweni anugrah azimin kang agung. Ali Imran 173 174. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain Al-Furqan 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal lan tawakkalo sapa sira, berserah dirilah kamu, alal hayyi ing atase Allah zat yang maha hidup kang maha sugeng, alladzi la yamutu kang ora bakal mati, ora bisa mati. Berserah diri kepada selain Allah, manusiakah, jinkah, orang yang kita percayakah, pasti ada melesetnya. Ada kecewanya kita itu. Kita terhina, kita sudah merendahkan diri, kita tidak mendapatkan apa-apa karena berserahnya itu kepada makhluk. Tapi perintah Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyi. Kalau kepada selain Allah bisa mati, urusannya belum selesai, orangnya meninggal. Siapa yang melanjutkan ini? Orangnya mati. Tapi kalau berserah diri kepada Allah yang maha hidup, beres, tidak akan mati. Urusan dunia sampai urusan akhirat diserahkan kepada Allah, beres. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya kita dengan manusia itu hanya formalitas saja. Sehingga sebelum minta tolong kepada manusia itu hati kita sudah menghadap kepada Allah dulu. Ya Allah, ini saya berangkat ke kelurahan untuk mengurusi ini. Semoga pertolonganmu datang, engkau lancarkan urusanku. Ternyata kok lancar, alhamdulillah ya Allah, engkau memberikan pertolongan lewat kelurahan niki misalnya. Jadi Allahnya itu tetap dibawa terus. Kok ternyata ten mriku niku ruwet, ngene. Nah, Allah memberi ujian. Jadi dia tidak menyerah juga, tidak putus asa ketika berhadapan dengan makhluk yang menghalangi, karena dia melihatnya itu datangnya dari Allah. Ini ujian dari Allah ini. Ini ujian. Karena sebelum ketemu makhluk itu hatinya sudah menghadap kepada Allah. Termasuk ketika datang pertolongan dari makhluk, bantuan, dia hatinya menghadap dulu kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih engkau memberi pertolongan lewat orang ini. Setelah itu baru dengan orang tersebut matur suwun nggih, terima kasih atas bantuannya, jazakumullah. Sehingga Allah itu lebih didahulukan, tapi di dalam hati, tidak boleh diucapkan sampai yang nulungi aku iki polahe Allah sing menghendaki, tidak boleh ngonten niku nggih.
Sampean itu sama dengan saya. Kalau Allah tidak memberi pertolongan ya tidak bisa. Iki saking ae Allah memberi pertolongan kepada saya lewat sampean. Wah, itu ucapan sembrono niku. Itu bukan ucapan ke orang iman itu. Oke. Sama dengan orang tadi itu, anut aimu mallau yasya'ullahu at'ama itu. Koyokane bener tapi keliru. Jadi ada wilayah yang tidak boleh kita ucapkan, cukup di dalam hati. Khairihi wa syarrihi minallah, itu di hati. Tapi yang diucapkan itu makanat min ni'matin faminallah, ma asabaka min hasanatin faminallah, itu lesan. Wa ma kanat min sayyi'atin famin nafsik, itu lesan. Kalau baik katakan itu dari Allah, kalau buruk katakan itu kecerobohan saya. Aku sembrono panjene, aku gak hati-hati. Itu wilayah ucapan. Tapi kalau wilayah hati, kullum min indillah, semuanya datangnya dari Allah. Khairihi wa syarrihi minallah, itu hati. Kalau diucapkan jenengan Fatihah niku lho nggih. Fatihah niku kan ketika baik siratal ladzina an'amta. Allah disebut, yaitu tunjukkan kami jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan. Nikmat niku baik, maka Allah disebut. Tapi ketika buruk, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allahnya tidak disebut. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa yang murka? Allah. Ayatnya tidak berbunyi ghairi siratil ladzina ghadibta alaihim, bukan ghadibta, tapi maghdubi alaihim. Itu adab. Karena ketika diucapkan baik katakan dari Allah, buruk katakan dari diri kita. Fa idza maridtu fahuwa yashfini, kata Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an itu. Ketika aku sakit, sakit niku elek, maka dinisbatkan kepada aku. Ketika menyembuhkan itu baik, maka dinisbatkan kepada Allah, ucapan. Padahal sakit dan sembuh itu sama-sama datangnya dari Allah, keyakinan. Jadi ada wilayah hati yang tidak boleh diucapkan. Wis kabeh iki Gusti Allah, api elek Gusti Allah, diucapkan niku isok salah paham. Itu wilayah hati. Kalau diucapkan itu yang baik datangnya dari Allah, yang buruk memang kelemahan saya, kekurangan saya. Niku diucapkan. Tapi hatinya minta kepada Allah, karena semua di tanganmu ya Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. La mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita, itu ditancapkan di dalam hati. Jadi ayat-ayat di Al-Quran itu ada yang untuk konsumsi hati, ada yang untuk konsumsi badan jasmani. Itu kalau tidak pas, kacau Pak, pusing wong niku. Yo pusing bener iku. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, lan netepi ing atase Allah falyatawakkal, mongko becik tawakal hati niki nggih. Sopo al mukminuna piro-piro wong iman, berserah dirilah kepada Allah. Fisiknya, lahiriahnya berusaha maksimal, mboten berhenti lalu bertawakal lalu menunggu tidak ada upaya apa-apa. Keliru niku. Karena ini wilayah hati, tawakal itu bukan wilayah jasmani. Wilayah jasmani nggih fantasiru fil ard tadi, wabtaghu min fadlillah tadi. Wah niki ayatnya disampaikan kata niki nggih. Masih ada 4 ayat lagi niki yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Kula tambahno setunggal malih. Wa qala ta'ala fa idza azamta. Lah niki kan, azamta itu wilayah lahiriah. Fatawakkal 'alallah, wilayah batiniah. Ketika kamu sudah punya tekad, wis duwe rencana, wis ono niat, ono kerentek kenceng, belum apa-apa niki. Belum bergerak, belum diucapkan, masih di dalam hati. Ya wis, besok insya Allah, besok niku azam. Azam itu tekad bulat. Tapi jangan lupa fatawakkal 'alallah, barengi dengan tawakal kepada Allah. Kita sering salah paham niki. Kita sering mendengar niku koyok bener tapi keliru. Sing bener niki fa idza azamta. Azam itu dari nol, belum melangkah sedikit pun, itu azam. Kalau sudah mulai melangkah itu namanya niat. Nggih. Azam itu masih
masih cita-cita, masih tekad bulat, belum bergerak, itu sudah diperintahkan fatawakal Allah. Kalau kita kan sering dikasih kalimat begini, kita upaya dengan maksimal, kita berusaha dengan sekeras-kerasnya, nanti hasilnya terakhir, kalau sudah kita berusaha keras, hasilnya terakhir nanti kita tawakal kepada Allah, kita serahkan. Niku koyokane bener tapi keliru. Lah waktu bergerak dengan niat, dengan usaha, itu Allahnya kemana? Apa tidak ada tawakal kepada Allah? Nah itu karena dia punya keyakinan kalau sudah tawakal itu sudah tidak bergerak. Padahal tawakal itu wilayah hati, yang bergerak itu jasmani. Hatinya mantap kepada Allah, jasmaninya ikhtiar, mulai dari azam, niat, sampai bergerak, sampai finish, awal sampai akhir itu hatinya sambung dengan Allah. Mulai dari faida azamta itu sudah ada perintah fatawakkal ala Allah, bukan ketika sudah terakhir. Kalau sudah selesai kita berserah diri kepada Allah, terserah Allah. Nah niku koyokane bener tapi keliru. Kelirune tawakalnya cuma di ujung. Padahal tawakal itu mengiringi langkah dari awal sampai akhir. Nggih. Nah niku pentingnya ngaji niku ten mriku Pak. Kadang kita niki diramesi dhewe oleh mubalek niku yang tidak ngenten niki diramesi dhewe, dikira tawakal itu sudah tidak bergerak. Kalau sudah berserah itu berarti menunggu. Boten. Berserah itu hatinya, badannya, ikhtiarnya, doanya ndak berhenti-berhenti dari awal sampai akhir itu. Hatinya juga tawakal awal sampai akhir. Sehingga awal sampai akhir itu jasmaninya ibadah, ruhaninya ibadah. Islamnya bagus, imannya bagus dari awal sampai akhir. Bukan Islam terus ujungnya baru iman. Tawakal itu iman. Lah niku ngonten surat Ali Imran 159, wal ayatu fil amri bit tawakkul kasiratun ma'lumatun wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah, sareng-sareng ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh nggih, ngapunten kula langsung pamit karena ngaji lagi di Ndriyarejo Gresik nggih. Ngapunten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.